Baik, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, saya akan mengajak kita berbagi pada kesempatan ini dari tema yang merupakan topik pembahasan yang memang saya kemas untuk disajikan pada kesempatan ini. Berbicara mengenai jawaban atas keadaan yang tampak mustahil. Sesi 1, sesi 2 tadi dilayani oleh hamba-hamba Tuhan di gereja kita secara bergantian. Tadi sesi 1 dilayani oleh Pastor Daniel Saragih. Lalu sesi 2 tadi dilayani oleh Pastor Bonar Lumban Raja. Dan sesi 3 ini dilayani oleh saya. Memang selalu berjodoh, sesi 3 itu selalu bagian saya. Sesi 1, sesi 2 itu selalu orang lain punya kesempatan. Luar biasa. Oke, yang sudah siap katakan amin. Syaratnya nggak boleh ngantuk ya. Setuju ya? Oh enggak, mantap. Nggak boleh ngantuk, katakan amin. Kalau ngantuk, mic kan di tangan saya. Mari kita buka dulu kitab Filipi pasalnya yang pertama ayat 20 sampai ayat 22. Kita baca ayat Alkitab ini, boleh munculkan ayat Alkitabnya? Yuk. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 22, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Terus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terakhir, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, 2 minggu berturut-turut kemarin kita telah belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16. Ayat 19 sampai ayat 26. Dalam pasal itu diterangkan kepada kita semua bagaimana Rasul Paulus bersama Silas diperhadapkan pada keadaan yang tampak mustahil. Disebut sebagai keadaan yang tampak mustahil karena dalam keadaan tersebut Paulus tidak bisa menemukan ada jalan keluar atau solusi atas semua masalah dan persoalan yang dihadapinya. Paulus tidak menemukan adanya harapan. Bayangkanlah tangan dan kakinya Rasul Paulus dibelenggu. Kemudian dia sudah dalam keadaan terluka parah. Lalu dijebloskan ke dalam penjara bagian paling sentral. Kemudian dikawal dengan sangat ketat oleh para penjaga-penjaga penjara. Tidak ada harapan bagi dia untuk bisa bebas atau keluar daripada penjara tersebut. Apalagi lepas daripada belenggu yang membelenggu kaki Rasul Paulus dan juga Silas. Nah, tetapi Ibu Bapak Saudara-saudara, ketika kita melanjutkan pembacaan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 26 itu, maka kita dikagetkan karena di tengah-tengah keadaan yang tampak mustahil yang diperhadapkan pada Paulus dan Silas, justru ternyata pada tengah malam Tuhan Allah melakukan sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak biasa demi menolong Paulus dan Silas. Sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak biasa itu adalah Tuhan Allah mengirimkan atau melakukan dengan sengaja gempa di tengah-tengah penjara di mana Paulus dan Silas berada atau ditahan. Nah, kemudian Ibu Bapak Saudara-saudara, ketika gempa itu datang, maka penjara, sendi-sendi serta belenggu yang membelenggu kaki Paulus dan Silas itu bisa terlepas. Coba pikir-pikir Ibu Bapak, dari mana logikanya dan dari mana kita bisa menalar bahwa gempa datang lalu sendi penjara yang terbuka serta sendi dari serta kunci daripada belenggu itu. Bagaimana bisa ini dinalar sama nalarnya manusia, Ibu Bapak? Tentu ini sangat sulit, tapi begitulah cara Tuhan. Biasanya kalau gempa terjadi maka roboh, rusak dindingnya, rusak pintunya, atau bangunannya pecah dan lain sebagainya, atau ada yang patah dan lain sebagainya. Ini tidak.
khusus di penjara itu cuma sendi-sendi yang mengkunci, mengcancel itu yang terlepas. Lalu kemudian belenggu di kaki Paulus dan Silas itu yang terlepas. Kalau bukan Tuhan yang kerja itu tidak akan pernah bisa terjadi. Ini menjelaskan kepada kita ibu bapak, di tengah-tengah keadaan yang tampak sulit sekali itu pun, di tengah-tengah keadaan yang tampak mustahil itu pun, ternyata Allah tahu bagaimana menolong dan membela Paulus dan Silas. Apakah ini karena Paulus berdoa? Ya begini, benar memang ayat Alkitab itu mencatat Paulus berdoa. Sama seperti saya dan saudara. Kalau saudara punya masalah, kita punya persoalan, biasalah kita berdoa, iya kan? Ada tantangan, ada problem, pastilah kita berdoa. Hanya saja yang tidak habis pikir bagi kita adalah ketika kita punya masalah dan punya persoalan, lalu kemudian kita berdoa, bahkan kita berdoa semalam-malaman, sampai jumpa malam berikut gempa tak kunjung datang. Nah itu dia, itu bedanya kita dengan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas mereka berdoa, gempa terjadi, lalu terlepaslah mereka dari hal yang membelenggu mereka atau dari keadaan yang tidak mustahil itu. Nah tentu ibu bapak ada perbedaan bukan? Ini menjelaskan ada perbedaan antara Paulus dan Silas ketika mereka berdoa lalu gempa terjadi atau mujizat terjadi. Sementara kita ketika kita berdoa mujizat kita tidak dapatkan, masalah tetap ada dan lain sebagainya. Nah lalu kalau begitu, perbedaan inilah yang akan membuat kita mulai mencari tahu apa kuncinya. Kenapa ketika Paulus dan Silas ini diperhadapkan pada keadaan yang tampak mustahil, keadaan yang sangat sulit, sangat rumit, sangat berat. Dia berdoa, lalu kemudian mujizat terjadi atau Allah mengirimkan jawaban melalui gempa bumi. Sementara kita punya masalah, kita berdoa, bahkan berpuasa, malam demi malam berlalu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, gempa tak datang. Yang ada kitanya yang pusing. Itu namanya gempa lokal. Kepala kita mabuk. Mana jalan keluar ini? Entah gak didengar Tuhan ya doaku ini. Nah karena itulah kita perlu menilik ibu bapak. Apa sih jawaban? Sehingga ketika Paulus diperhadapkan dengan keadaan yang tampak mustahil itu, dia berdoa lalu kemudian dia melihat jalan keluar. Tentu karena dia sudah tahu ada sesuatu yang penting, dia sudah mengerti apa yang dibutuhkan atau diperlukan terkala diperhadapkan dengan berbagai situasi sulit dan rumit, termasuk dengan keadaan yang tampak mustahil itu. Paulus ini udah tahu jawabannya apa. Makanya dia nggak stres, dia nggak mengeluh dan lain sebagainya. Dia udah tahu jawaban atas keadaan yang tampak sulit itu apa sebenarnya. Nah kita kadangkala tidak tahu ketika musibah datang, masalah terjadi. Kita hanya tahu Tuhan. Tapi kita nggak tahu jawaban atas keadaan sulit itu apa. Nah saya akan bagi pada kita sekalian satu poin pada hari ini. Jawaban atas keadaan yang tampak sulit. Sehingga kita bisa melihat mujizat atau jalan keluar atas keadaan yang tidak biasa itu. Yang pertama adalah selesai dengan dirinya sendiri. Saya ulang sekali lagi. Selesai dengan diri sendiri. Ini penting ibu bapak. Ayat Alkitab yang kita baca kitab Filipi itu ayat 21. Paulus bilang begini. Tetapi bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ketika Paulus berkata bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu mau memberitahukan kepada banyak orang bahwa Paulus ini sebenarnya dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia sudah selesai dengan urusan-urusan lahiriah. Dia sudah selesai dengan masalah atau hal-hal yang lahiriah. Berbeda dengan kita. Nah karena itulah ibu bapak ketika Paulus orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri ini. Orang yang sudah selesai dengan urusan dan hal-hal yang lahiriah ini. Ketika dia berdoa, maka kemudian keajaiban segera menyentuh bagian kehidupannya. Nah kita berbeda kan, kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Kita belum selesai dengan hal-hal lahiriah. Kita belum selesai dengan urusan-urusan lahiriah. Makanya walau kita berdoa malam demi malam berlalu, gempa tak datang. Nah itu dia, mujizat tidak terjadi. Karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri.
Paulus ini sudah tidak lagi memusingkan ibu bapak seperti apa keadaan yang sedang dihadapinya. Dia tidak lagi menjadikan keberadaannya menjadi fokusnya. Dia tidak lagi menjadikan nyaman menjadi fokus. Dia tidak lagi menjadikan keadaan fisik menjadi fokus. Dia tidak lagi menjadikan nama baik atau nama besar menjadi fokus. Dia tidak peduli dengan semua itu ibu bapak. Dia hanya peduli mengenai apa yang ada dalam dirinya, kepribadiannya, karakternya, sikapnya, mentalnya, imannya, karakternya. Itu yang dia peduli. Makanya ini yang dia tata, ini yang dia tangani dari awal ibu bapak. Dia tahu dalam ladang Tuhan ini akan ada banyak gejolak yang akan dihadapi. Makanya dari awal dia sudah membenahi bagian dari dirinya ini ibu bapak. Sampai kemudian dia berani berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya aku siap untuk hidup dan juga siap untuk mati. Bagiku sudah tidak masalah hal-hal apa yang dihadapi dalam kehidupan ini, tidak ada masalah. Orang-orang lain ibu bapak sangat care, sangat peduli dan sangat sensitif dengan yang namanya nama besar atau nama baik. Dengan yang namanya keadaan fisik, wah jangan disenggol mereka. Jangan senggol, asal kita lecehkan, kita singgung dikit, wah dia lupa dia asalnya dari mana. Itu kita. Orang lain masih banyak sangat sensitif dengan keadaan dan penampilan fisik. Misalnya lah ibu bapak, saudara nih para wanita. Jalan lagi panas. Panas terik. Saudara harus pergi ke pasar. Aduh lagi panas, nantilah tunggu agak reda dikit panasnya. Kan gitu biasanya. Karena apa? Saudara sangat peduli dengan keadaan fisik kita ini. Nanti hangus kulitku. Nanti skincare ku rusak. Ngeri kali. Makanya orang bisa tidak melakukan sesuatu bagi Tuhan asal bisa beli skincare. Baginya skincare segala-galanya. Paulus ini menurut beberapa para ahli, James Orr dan Loiker, mereka memberitahukan seperti apa gambaran fisik Paulus. Ini ingin menjelaskan pada saudara bahwa Paulus memang benar-benar tidak peduli dengan keadaan fisiknya. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Menurut James Orr dan Loiker, dia bilang begini soal Paulus. Paulus ini adalah orang yang tidak begitu menarik secara fisik. Pendek kata nggak tampan, nggak ganteng, nggak keren. Itu bahasa sekarang. Lalu kemudian Paulus ini kepalanya botak. Saya yakin dia ini botaknya seluruhnya. Dia nggak cuma botak bagian belakang. Karena kalau botak bagian belakang itu artinya mikiri masa lalu. Dia juga tidak botak hanya bagian depan. Karena kalau hanya botak bagian depan dia merasa dia pintar. Kalau Bang Bonar memang pintar. Dia botaknya rapi lagi. Kalau saya botaknya beda, botaknya di atas, di tengah, pas. Itu artinya mikiri perkara yang di atas. Jadi saya rohani sekali. Jadi Paulus ini botak menurut para peneliti kitab perjanjian baru ibu bapak. Lalu kemudian di samping botak kakinya sedikit bengkok. Pendek kata dia ini orang kaki Paulus ini. Lalu kemudian kakinya bengkok, badannya pendek kayak aku lah ini. Ya lebih bagus mengaku daripada saudara bilang kayak Pak Gembala. Udah tahunya aku asal ada kata pendek, aku tahu apa di hati saudara. Jadi sebelum saudara ucapkan, saya kan tahu soal itu. Di samping dia pendek, alisnya tidak rapi, hidungnya besar. Kalau ada wanita alisnya nggak rapi, udah pasti sulam alis. Karena dia sangat peduli. Dia peduli dengan penampilan. Paulus sudah selesai. Ingat SBY waktu terpilih jadi presiden, siapa pendukungnya paling banyak? Ibu-ibu, perempuan pendukung SBY, maka SBY menang. Karena apa? Perempuan banyak. Karena SBY ganteng.
Jadi pemilihan di Indonesia ini lucu. Jadi pengaruh penampilan atau keadaan fisik itu menentukan. Makanya dulu waktu Jokowi calon pertama dia mau maju jadi presiden. Mana ada banyak orang mau. Krempeng, kering kerontang kata orang. Tapi begitu jadi presiden, Jokowi sekarang segala-galanya. Dulu SBY bisa menang, kontribusi terbesar ibu-ibu, makanya disitulah muncul istilah the power of emak-emak. Itu masa SBY itu. Jadi kenapa ada banyak orang pilih SBY lalu dia menang? Bukan hanya karena dia tentara dan lain sebagainya, karena memang dia orangnya punya keadaan fisik yang bagus. Ya kami jadi tentara sama jadi pendeta, walau sama-sama tentara. Pendeta itu pun tentara, jangan salah ibu bapak. Tentara kerajaan sorga. Kalau TNI kan Tentara Nasional Indonesia. Belum tentu masuk sorga ini. Tapi kalau tentara kerajaan sorga, udah tentara masuk sorga pula, bayangkan. Bahkan kita penyambut tamu nanti di sorga. Makanya semua nanti ku kenal jemaat GB Lab Spring. Jadi tahu ibu bapak, kalau seandainya mau jadi pendeta, harus diperhatikan penampilan atau keadaan fisik. Aku tak layak. Apalagi Pak Bonar. Aku aja tak memenuhi syarat. Apalagi beliau. Iya. Kalau seandainya mau menjadi pendeta itu harus sesuai keadaan fisiknya dengan standar. Misalnya harus 165 cm tingginya minimal. Berapa Pak Bon tingginya? Iya. 170 ya. Pasti nggak masuk kami. Nah, itu sebabnya orang-orang tentara itu keren-keren kelihatan. Karena ada syaratnya. Dia mau masuk sekolah perwira saja nggak boleh ada noda bekas jamur, jerawat pun tak boleh. Ada jerawat bro? Nggak ada. Yang ada jerawat tak boleh, mesti operasi dulu, pakai skincare lagi. Aku karena peduli aku dengan penampilan ibu. Gak ada dia. Kita bebas ngomongin dia. Gak ada dia. Jadi pergi aku ke mall, ku beli skincare buat ibu. Mahal harganya. Supaya dia tahu kalau aku cinta sama dia, ku pikir. Begitu ku beli mahal harga skincare ini, ku kasih sama dia, semangat kali aku. Tak dipakainya sampai sekarang. Sekarang aku baru ngerti. Ternyata ibu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia udah gak peduli soal penampilan. Dia gak peduli soal segala-galanya. Begitu tuh Paulus. Yang penting bagi Paulus itu adalah mentalnya beres. Karakternya bagus, kepribadiannya bagus, sikapnya bagus, imannya bagus. Inilah yang menjadi fokusnya Rasul Paulus. Ternyata ini kuncinya. Sehingga ketika orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, ibu bapak, lalu kemudian orang ini berdoa, cepat gempa bumi datang. Artinya cepat mujizat terjadi. Yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Tapi kalau masih adanya kita belum selesai dengan diri kita sendiri, masih gampang kita tersinggung, gampang kita memendam, gampang kita sakit hati. Lalu saudara berharap kuasa spesial dari sorga dicurahkan atas saudara hanya ketika saudara baru mengangkat tangan. Mimpi. Jangan daur teman. Beres dulu di situ. Kalau sudah beres dalam diri kita, waduh. Apa yang enggak jadi sama saudara, apa yang enggak loh. Bapak kita itu bapak yang baik loh.
Apa yang tidak dia lakukan? Ciri-ciri yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tolong klik dulu. Ini coba lihat yuk. Ciri dari orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, salah satu contoh sederhana. Di samping dia tidak lagi memfokuskan perhatian kepada hal-hal lahiriah, kepada penampilan-penampilan fisik, bahkan juga kepada urusan-urusan lahiriah. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri adalah tidak mengeluh dan tidak bersungut-sungut saat diperhadapkan dengan keadaan yang tampak mustahil. Coba senggol sebelahnya. Saya yakin kamu mengerti. Tanya dulu, ngomong sama dia. Itu ciri-ciri orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Disenggol orang pun dia nggak mengeluh, nggak baper. Gimana lah nggak nangis aku Pak Pendeta? Kali kurasa kejam kali. Laki-laki dasar mata buaya semua laki-laki. Gak ada laki-laki mata buaya. Udah ku cek semuanya, gak ada mata buaya. Semua masih mata manusia. Gak ada. Iya Pak Pendeta, soalnya dia janji kemarin makan bakso Pak Pendeta, tapi gak ditepati Pak Pendeta. Tega dia Pak Pendeta. Gak ada WhatsApp. Ku telepon gak dijawab. Hanya gara-gara janji makan bakso tak ditepati, lalu saudara luka. Kemudian saudara berharap mujizat terjadi atas kita. Bagaimana kita bisa menalar ini? Coba lah dulu. Oh iya, haleluya. Coba kita bayangkan itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Masih terluka, iya kan? Tapi kita berharap kuasa spesial dicurahkan. Kenapa Paulus dia bisa doa di tengah-tengah keadaan yang tak ada harapan itu? Nyanyi, muji. Gak berantem dia sama Silas. Kira-kira beginilah gambaran kisah pada kala itu. Setelah mulai memasuki jam malam, mungkin jam 8 malam lah waktu itu, setelah mereka masuk di penjara itu. Lalu Paulus bilang begini, Las, katanya sama si Silas, Las, kenapa Om? Ngapain kau? Ngapain lagi lah Om? Udah nasib begini. Sejak aku ikut Om Paulus, keluar masuk penjara kerjaku. Lalu kemudian Paulus bilang begini, gini aja Las, nyanyi yuk. Nyanyi apa? Nyanyilah. Daripada kita bingung-bingung di penjara ini. Penjara Roma itu ibu bapak. Penjara Roma itu gak gampang. Itu penjara Roma itu, saya udah ngomong kemarin, tidak ada orang yang masuk penjara itu dalam ukuran ditahan dalam waktu yang lama, enggak. Itu semuanya singkat, karena semuanya kasus yang masuk penjara adalah eksekusi mati akhirnya. Karena penjara Roma itu orang-orang yang masuk di dalam adalah pelanggaran-pelanggaran tindak pidana yang keras, lalu kasus politik dan kasus korupsi. Pernah tahu kan penjara Jalan Gandhi? Kalau saudara yang masih umur-umur saya ini pasti tahu lah itu. Penjara Jalan Gandhi itu saking kerasnya, itu didirikan tahun 1966 atau 1967. Saudara belum lahir itu, saya yakin. Didirikan penjara itu. Saking seremnya dalam penjara itu tempat pembantaian. Maka orang yang pernah keluar dari sana itu kemudian membuat atau menciptakan nyanyian. Ramai itu nyanyian itu. Kalau abang masuk Jalan Gandhi, badan abang habis dipukuli, pulang-pulang tinggal holi-holi, amang hacit naik. Kan itu tuh nyanyian di Kedetuak itu. Oke lah sekarang ini di gereja itu nyanyi. Ini menggambarkan betapa ngerinya penjara Jalan Gandhi itu. Sekarang penjara Jalan Gandhi itu udah jadi restoran, udah jadi tempat makan. Aku udah pernah makan di situ sekali. Dan waktu aku makan, langsung kepalaku besar, bulu kudukku berinding, berdiri. Ada kuntilanak lewat. Bercanda. Enggak percaya lagi yang begitu. Tapi begitulah parahnya penjara Jalan Gandhi itu. Tempat orang-orang yang G30S masuk di situ, tahanan politik, dan dibantai habis. Penjara Roma itu begitu. Tapi di tengah keadaan itu Paulus dan Silas bernyanyi. Muji, nyembah. Enggak sakit hati, enggak berantem sama Silas. Silas enggak bilang begini sama Paulus, Om Paulus, seandainya waktu khotbah kemarin Om lembut,
fokus saja Om memotivasi. Jangan senggol budaya mereka. Jangan senggol kepercayaan mereka. Jangan senggol setan yang merasuki mereka. Aku yakin kita nggak akan sampai di penjara ini Om, kata Silas. Bagaimana kamu tahu? Kata Paulus, lihatlah Om, waktu pertama sekali Om khotbah. Lalu ada orang kerasukan roh jahat, dia ganggu, dia teriak-teriak. Tapi Om diam saja, nggak gubris, nggak senggol, aman kita. Hari kedua dia teriak-teriak, roh jahat ini teriak-teriak, Om pun santai saja, aman kita. Hari ketiga dia teriak, Om tengking, ngamuklah setan itu, lari setan. Rugilah yang pelihara setan itu. Makanya kita digebukin. Makanya Om kalau khotbah lain kali hati-hati. Agak halus. Sensitif banyak orang. Pelan-pelan Om. Kalau begini lagi sekali lagi. Aku mengundurkan diri dari pelayanan. Silas gak ngomong gitu. Paulus dan Silas gak ribut. Kenapa? Mereka udah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau ada di antara kita masih meributkan hal-hal yang namanya masalah, hal-hal yang namanya tersinggung, hal-hal yang namanya lahiriah, hal-hal yang namanya nama besar, nama baik, keadaan fisik, penampilan dan lain sebagainya. Itu indikasi atau tanda kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Sebelum kita selesai dengan urusan ini, percayalah sampai kapanpun saudara akan bermasalah dengan yang namanya masalah atau dengan apa yang namanya hal-hal atau urusan lahiriah. Tapi kalau saudara sudah selesai ini, aman. Doa saudara mudah Tuhan jawab. Karena tulus di dalam, bersih di dalam. Inilah doa orang benar, besar kuasanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Doa saya kita semua yang hadir hari ini, mari kita fokus mulai sekarang. Selesai dengan diri kita sendiri, amin. Di tempat kerja, di rumah, dimanapun seperti apapun perlakuan orang pada kita. Jangan lagi pusing dengan urusan lahiriah, hal-hal lahiriah. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk.